Shalom, selamat malam, dan selamat beribadah untuk kita semua. Mari kita persiapkan diri, hati, dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya, karena begitu besar kasih-Nya bagi kita sampai pada saat ini. Pemberitaan firman malam ini akan disampaikan oleh Diaken Anggraini Pusung. Mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Gita Bakti 3 bait 1. Mari menyembah. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Maha Kudus, kami datang sujud menyembah. Kita masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi di dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pada sepekan berjalan ini. Di hari Rabu ini kami boleh diingatkan untuk beribadah kembali dalam ibadah rumah tangga. Kiranya Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhir. Berkati pula pelayan firman Diaken Anggraini Pusung dalam pemberitaan firman-Nya, agar boleh berkenan bagi kehidupan kami jemaat GPIB Koinonia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian dan kita akan membaca secara gilir ganti yang terambil dari Mazmur 145 ayat 8 sampai 13 sebagaimana pembacaan Mazmur. Tuhan itu pengasih dan penyayang, Panjang sabar dan besar kasih setianya, Tuhan itu baik kepada semua orang, dan penuh rahmat terhadap segala sesuatu yang dijadikannya. segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu Dan akan membicarakan keperkasaanmu, untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia. dan kemuliaan semarak kerajaanmu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad. Dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya. Dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Kita sambut dengan nyanyian jemaat Gita Bakti 53 bait pertama, inilah saatnya bagi kita. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu Kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena pandemi COVID-19, ibadah keluarga malam ini masih dilaksanakan secara daring. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan,
Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah Bapa yang sangat mengasihi kami, Allah yang selalu memelihara hidup kami. Pada malam ini, kembali kami datang kepadamu Tuhan, dengan segala ucapan syukur kami, karena Engkau masih memperkenankan kami pada saat ini, untuk sama-sama beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh datang bersama dengan keluarga kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami datang dengan segala keberadaan dan kekurangan kami. Ampunilah segala dosa kami. Dan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ketika kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kami dapat memahaminya dan memeliharanya dalam hidup kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar akan menguatkan iman kami dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Dan tolong juga hamba-Mu ini akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Pimpin hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mampu berbicara, berkata-kata dengan hikmat yang dari Tuhan. Dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, dari Ibrani 4 ayat 14 sampai 16, yang menyatakan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya. Nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, pernahkah kita mengalami masalah, tantangan, dan pergumulan iman yang berat? Apakah yang akan kita lakukan ketika kita mengalaminya? Tentunya kita datang kepada Tuhan Yesus, berdoa, memohon pertolongannya. Kita datang kepada Tuhan Yesus karena kita mengetahui dan mengakui kuasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, bahwa Dialah Tuhan atas kehidupan kita. Tentunya kita juga menyadari bahwa dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tidak seorang pun sanggup setia dalam imannya kepada Allah. Tantangan dan pergumulan iman yang berat dapat menyebabkan seseorang menjadi goyah imannya dan tidak setia kepada Allah. Masalah dan pergumulan iman yang sangat berat, itulah yang ketika surat Ibrani ini ditulis, itu terjadi pada orang Kristen Yahudi pada saat itu. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus,
Surat Ibrani ditulis kepada orang-orang Kristen yang saat itu mengalami pergumulan iman yang sangat berat, pergumulan iman kekristenan. Mereka banyak mengalami penderitaan serta penganiayaan yang berat, baik secara sosial maupun secara fisik. Baik dari bangsa Yahudi maupun Romawi. Oleh karena beratnya permasalahan dan pergumulan iman yang mereka alami, sehingga banyak dari mereka yang memikir ulang kebenaran iman mereka kepada Kristus. Dan banyak di antara mereka yang mulai goyah imannya dan meninggalkan Kristus. Kepada mereka itulah surat Ibrani ditulis. Penulis surat Ibrani menyatakan agar mereka tetap pada pengakuan iman mereka. Yang menyatakan bahwa agar mereka tidak meninggalkan Kristus. Penulis surat Ibrani menekankan agar mereka tidak melepaskan iman mereka kepada Kristus. Mengapa demikian? Ibrani 4 ayat 14 menyatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebenarnya apakah arti dari imam itu? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Imam adalah orang yang dipilih Allah untuk memimpin dalam melaksanakan ibadah, khususnya untuk mempersembahkan korban. Imam yang pertama diurapi untuk peribadahan adalah Harun dari suku Lewi. Harun dan keturunannya itulah imam yang pertama diurapi. Imam adalah pengerantara antara Allah dan manusia, yang mempersembahkan korban perdamaian bagi dosanya dan juga dosa umatnya. Imam melakukan pelayanan pendamaian, meminta penyertaan Tuhan, memberikan korban bakaran kepada Allah. Imam juga adalah orang yang memimpin acara korban bakaran di ruang Maha Kudus sekali setahun dan setiap hari di pelataran Bait Allah. Kalau di zaman Musa, imam melakukan tugasnya di kemah pertemuan, tapi di zaman Salomo berpindah dari kemah pertemuan ke bait suci dan tabut perjanjian dibawa ke ruang Maha Kudus. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Apa perbedaannya antara Yesus, imam besar agung, dan imam besar lainnya? Kalau imam besar lainnya adalah manusia biasa yang berdosa, dia membawa korban bakaran kepada Allah untuk dirinya dan juga untuk umatnya. Dia harus menyelesaikan dulu dosanya kepada Allah, baru dia bisa membawa persembahan korban bakaran untuk umatnya. Tapi Tuhan Yesus berbeda. Tuhan Yesus adalah imam besar yang tanpa dosa, tanpa celah. Tuhan Yesus adalah imam besar yang saleh. Dia datang kepada Allah, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban sekali untuk selamanya. Yesus telah mempersembahkan dirinya sebagai korban di bukit Golgota. Dia telah mengorbankan dirinya, dia telah mati di bukit Golgota untuk menebus segala dosa dan kesalahan kita.
Karena itulah Yesus dapat mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena itulah Yesus punya kuasa untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Makanya Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban untuk menebus segala dosa-dosa kita. Yang kedua, kita melihat bahwa Yesus merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Kita lihat pada ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus, imam besar kita, dikatakan secara kalimat positifnya bahwa ia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia telah dicobai dan tidak berbuat dosa. Kelemahan-kelemahan kita adalah kita mudah berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa dia telah dicobai di padang gurun. Setelah dia berpuasa 40 hari lamanya. Kita dapat baca pada Matius pasal 4. Yesus dicobai, yang pertama dia lapar. Dia dicobai dalam kebutuhan jasmaninya. Dia dicobai dengan 3 kali pencobaan, kelaparan. Dan kemudian yang kedua, dia diminta untuk menjatuhkan dirinya dari atas bait suci, yang menyatakan bahwa kalau dia menjatuhkan dirinya tapi malaikat akan menatang dia. Pencobaan itu mau menyatakan bahwa jangan memaksa Allah untuk menjawab segala pergumulan kita, untuk menolong kita sesuai dengan permintaan kita. Bahwa seringkali dalam kehidupan kita, yang pertama, kedua sering kita lakukan, bahwa karena kelaparan, karena masalah ekonomi dalam kehidupan kita berbuat dosa. Karena kebutuhan jasmani kita berbuat dosa. Dan juga ketika kita berdoa, kita mau memaksa Tuhan untuk menjawab segala doa-doa kita sesuai dengan kehendak kita. Kita mau ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan langsung menolong kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus. Dan kita tahu bahwa pencobaan yang ketiga adalah kekuasaan. Bahwa karena ingin menjadi seorang yang berkuasa, kita juga dapat meninggalkan Kristus. Kita dapat meninggalkan iman kita kepada Kristus. Dan karena kekuasaan, kita dapat berbuat dosa. Kita dapat mencelakai sesama kita. 3 pencobaan yang dialami Kristus. Kristus tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi manusia dengan kelemahannya dapat jatuh ke dalam dosa. Dicobai bukan dosa. Tapi jatuh dalam pencobaan, itulah yang dikatakan kita berdosa. Dan ketika kita berdosa, hanya Yesus yang dapat mengampuni segala dosa-dosa kita. Yesus dapat memahami kelemahan kita, bukan Yesus sudah merasakan berbuat dosa. Tapi karena
Dia sangat mengasihi kita. Dia tahu tentang kelemahan kita. Dia tahu bagaimana rasanya dicobai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus. Yesus turut merasakan segala kelemahan-kelemahan kita. Dialah yang sanggup memberikan kita kekuatan dalam mengatasi segala kelemahan-kelemahan kita. Yang ketiga, kita tahu bahwa imam besar lainnya memimpin mempersembahkan korban masuk ruang Maha Kudus 1 kali setahun. Tetapi Tuhan Yesus, Imam Besar Agung, meruntuhkan tabir pembatas ruang Maha Kudus. Kalau imam besar lainnya hanya melintasi ruang kudus masuk ke ruang Maha Kudus sekali dalam setahun. Tetapi Tuhan Yesus bukan sekedar melintasi ruang Maha Kudus melintasi ruang kudus dan masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi Yesus meruntuhkan tabir pembatas antara ruang kudus dan ruang Maha Kudus. Dan Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita muliakan, sekarang telah berada di sorga. Dia telah menyediakan tempat bagi kita. Itulah yang dinyatakan Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang pertama dan ketiga. Itu satu kekuatan iman yang Yesus nyatakan kepada kita, yang harusnya kita jangan sampai meninggalkan Dia. Bahwa Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita di sorga untuk kita yang tetap setia dan taat kepadanya. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, yang telah menjadi imam besar, yang berbeda dari imam besar yang lainnya. Yang ketiga, kita tahu bahwa imam besar dari suku Lewi. Tapi Yesus itu dari suku Yehuda. Kenapa Yesus bisa menjadi imam besar? Yesus menjadi imam besar selamanya berdasarkan peraturan Melkisedek. Dia menjadi imam besar selamanya, menyatakan bahwa setiap saat dalam kehidupan kita, Dia selalu menjadi imam besar kita. Bahwa Dia selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam permasalahan yang kita alami. Kalau pada masa pelayanannya, Yesus selama menjadi manusia, bahwa ketika Dia memulai pelayanannya pada usia 30 tahun, dan disalibkan pada usia 33 tahun. Yesus sangat mengasihi kita. Yesus sangat mengasihi orang-orang yang bertemu dengan Dia. Bahwa kita tahu bagaimana Dia menyembuhkan orang-orang yang sakit. Dia membangkitkan anak muda yang meninggal, anak dari seorang janda. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita, mengasihi umatnya pada masa itu juga, pada masa lalu. Tuhan Yesus yang selalu hadir dalam kehidupan kita sekarang ini, yang adalah imam besar kita untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi permasalahan dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi cobaan dalam kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita agar kita tidak jatuh dalam pencobaan. Hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita kekuatan ketika kita mengalami permasalahan dalam pergumulan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tahu bahwa banyak hal dalam kehidupan kita
Apalagi dalam masa pandemi sekarang ini, yang dapat membuat kita mempertanyakan kembali iman kita kepada Kristus. Ketika permasalahan dan beban hidup yang tidak kunjung selesai, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, dan juga ketika pekerjaan kita menjadi tidak jelas, penuh dengan keraguan. Ada orang menganggap mungkin bulan depan saya akan di PHK. Perusahaan saya akan segera tutup. Akankah pada saat itu kita tetap pada iman kita kepada Kristus? Dalam arti kita tidak goyah dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Akankah kita mengeluh kepada Tuhan kalau kita berdoa minta pertolongan Tuhan tapi kita tetap PHK? Ketika kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita, tapi kita tetap sakit. Akankah kita mempertanyakan kembali iman kita kepada Tuhan? Apakah kita akan memaksa Tuhan untuk menjawab segala doa-doa kita? Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, apakah kita akan tetap mengaku beriman kepadanya ketika segala sesuatu dalam kehidupan kita berlangsung baik dan indah? Namun yang kita tidak tahu, bahwa seringkali badai kehidupan yang kita alami itu adalah berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa dengan kasih Tuhan, dengan pengorbanan Tuhan Yesus, kita dapat menghampiri tahta kasih karunia. Berbicara menghampiri tahta kasih karunia, jangan kita berpikir jalan menuju tahta kasih karunia itu tidak ada badai kehidupan. Tapi yang ada adalah kekuatan dari Tuhan sehingga kita tetap dapat menghampiri tahta kasih karunia untuk menerima rahmat Tuhan, menemukan kasih karunia Tuhan. Segala permasalahan dalam kehidupan kita, ketika kita serahkan itu kepada Tuhan, Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Sehingga di dalamnya kita bisa melihat kasih karunia Tuhan kepada kita. Bahwa ketika dalam kelemahan kita, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan kita. Di sanalah kita melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana kehadiran Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Bagaimana kehadiran Tuhan Yesus yang selalu setia mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus. Yang harus kita lakukan adalah apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan pernah ragu kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Karena Kristus adalah satu-satunya imam besar yang menganugerahkan pengampunan dosa bagi kita. Karena Kristuslah yang telah memperkenankan kita menghampiri tahta kasih karunia. Kalau kita tetap taat kepadanya. Karena Kristuslah pokok keselamatan kita yang abadi. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, ketika kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, meyakini kehadiran Kristus dalam kehidupan kita, tapi kita hidup di tengah keluarga dan di tengah masyarakat, mampukah kita juga
memberitakan kuasa Tuhan Yesus. Kuasa Yesus anak Allah. Imam besar yang agung dalam kehidupan kita, yang selalu hadir memimpin kehidupan kita dan menolong kita. Apakah kita akan memberitakan Dia? Kalau penulis kitab Ibrani melihat permasalahan yang ada di tengah masyarakat, dia menuliskan surat Ibrani. Tapi bagaimana dengan kita? Setelah kita yakin, kita kuat bahwa Yesuslah Tuhan atas kehidupan kita, bahwa Yesus penolong kita, bahwa Yesus yang selalu memberikan rahmat kasih karunia dalam kehidupan kita. Apakah kita akan memberitakan kasih karunia Yesus itu kepada orang lain? Yang di dalamnya kita sama-sama akan saling menguatkan. Yang di dalamnya kita akan sama-sama hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, seharusnya kita dalam kehidupan bersama kita juga harus hidup untuk saling menguatkan iman kita sesama dengan sesama kita. Kita harus hidup untuk saling menolong, tidak membiarkan keadaan di sekitar kita yang hidup dalam masalah tanpa kita mengulurkan tangan. Yesus telah menyatakan teladannya, Dia mengasihi kita, menolong kita, menguatkan iman kita. Hendaknya juga kita hadir dimanapun juga untuk memberikan kekuatan, untuk menyatakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan setiap orang. Bahwa Yesus yang sangat mengasihi kita dalam kelemahan kita. Bahwa hanya Yesus yang mampu mengampuni segala dosa-dosa kita kalau kita datang kepadanya. Hanya Yesus dengan kuasanya yang dapat hadir dalam segala pergumulan hidup kita untuk menolong kita. Hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita. Itulah yang harus kita beritakan kepada sesama kita. Agar yang diberkati bukan hanya kita, tapi biarlah juga pemberitaan kita, kehadiran kita dimanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menguatkan iman kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon atas firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 312B, bait yang pertama. Kan datang Tuhan segera. Kan datang Tuhan segera, bersiap-siaplah. Datangnya dari sorga terang, bersiap-siaplah. Sang kebenaran Dialah yang memberkati umatnya. Mereka diakuinya, ditata Bapanya. Sudahkah siap kau menyongsongnya dengan pelita maupun minyaknya? Baik pagi, siang terang, atau malam yang gelap, mempelai akan datang segera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu, Allah Bapa di surga. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami.
Allah yang telah mengaruniakan Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengar boleh menguatkan iman kami dalam menghadapi berbagai masalah pergumulan iman yang kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Di tengah permasalahan kehidupan yang terjadi akibat pandemi COVID-19. Ketika kami sebagai seorang karyawan, kami mempunyai permasalahan dalam pekerjaan kami. Beratnya pekerjaan dan juga tidak menjanjikannya pekerjaan kami untuk mengatasi segala permasalahan ekonomi dalam kehidupan kami. Bapa di surga, ketika kami mengalami sakit, hanya Engkau yang dapat menolong kami, memberikan kami kesehatan dan kesembuhan yang daripada-Mu Tuhan. Ketika kami mempunyai permasalahan dalam keluarga kami, hanya Engkau Tuhan yang dapat memberikan kami kehidupan penuh damai dan bahagia dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang dengan hikmat-Mu yang dapat memberikan kami kemampuan untuk mengatasi segala permasalahan yang ada. Ketika kami sebagai pelajar, kami menghadapi permasalahan dalam pelajaran kami, Tuhanlah yang akan menolong kami, memberikan kami hikmat kemampuan yang daripada-Mu Tuhan, agar kami mampu memahami setiap pelajaran yang kami terima, dan kami boleh berhasil dengan pelajaran kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi kehidupan di tengah masyarakat kami. Kehidupan di bumi kota Jakarta ini khususnya dan juga di bumi Indonesia. Tuhan, hanya Engkau yang dapat memberikan kehidupan penuh damai sejahtera di kota Jakarta ini dan juga di bumi Indonesia. Engkau tahu Tuhan, segala permasalahan politik yang terjadi, pandemi COVID-19 yang terjadi, semuanya punya dampak dalam kehidupan kami, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami juga mau berdoa bagi pemerintah kami, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Yang tertinggi Bapak Presiden maupun sampai di tingkat RT, Tuhan yang akan bertindak menolong agar mereka boleh melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk mendatangkan kehidupan damai sejahtera bagi masyarakat Indonesia. Bapa di surga, kami juga mau berdoa bagi gereja kami GPIB Koinonia dengan segala permasalahan dalam kondisi kami dan juga pelayanan kami. Tuhan yang mengenal kami masing-masing, Tuhanlah yang akan menolong kami agar pelayanan di jemaat GPIB Koinonia boleh berlangsung dengan kehendak Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan. Kami mau berdoa bagi seluruh jemaat GPIB Koinonia. Biarlah kami semua akan selalu datang untuk setia beribadah kepada-Mu Tuhan Yesus. Ketika dalam kebaktian yang ditayangkan melalui YouTube maupun Zoom, biarlah kami boleh datang dengan hadir dengan penuh kesetiaan dalam iman kami kepada-Mu Tuhan. Dengan penuh kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi Ibu Pendeta Mincel Windra Manuhutu, Ketua Jemaat GPIB Koinonia. Tuhanlah yang memberikan hikmat kemampuan bagi
Ibu Pendeta Minca Windra Manuhutu, agar mampu melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya dengan hikmat yang daripada Tuhan dalam memimpin seluruh pelayanan di Jemaat GPIB Koinonia. Tuhan berkatilah Ibu Pendeta Minca Windra Manuhutu dan keluarganya. Kami berdoa bagi seluruh presbiter, penatua, diaken di Jemaat GPIB Koinonia. Tuhan memberkati dan menolong dalam segala tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Tuhanlah yang akan menolong para pengurus pelkat yang baru saja terpilih dan yang akan menyelesaikan kepengurusannya. Bila mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam pimpinan Tuhan, dalam hikmat yang daripadamu Tuhan Yesus, dalam pertolongan Tuhan Yesus. Bila mereka semua boleh menjawab tugas dan panggilan mereka kepadamu dengan penuh tanggung jawab. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi para pengurus komisi. Tuhan berkati. Tuhan, kami mau berdoa bagi setiap orang yang mengambil bagian dalam ibadah keluarga pada malam ini. Tuhan berkati pemandu lagu. Tuhan berkati organis. Tuhan berkati tenaga-tenaga multimedia. Dan semua yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah keluarga pada malam ini. Mereka dengan segala tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka, Tuhan tolong. Mereka selalu melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan hikmat yang daripada Tuhan. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhanlah yang akan selalu hadir menolong mereka. Bapa di surga, saat ini kamu mau berdoa bagi seluruh jemaat, seluruh keluarga yang saat ini sedang beribadah, sedang duduk bersama untuk menyembah, memuliakan Tuhan dalam ibadah keluarga pada malam ini. Mereka dengan segala permasalahan mereka masing-masing, Engkau yang tahu dan Engkau yang mengenalnya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang dapat memberikan yang terbaik bagi para keluarga ini. Agar mereka boleh melihat bahwa dalam kehidupan mereka sehari-hari, Tuhan Yesus sebagai imam besar yang agung selalu hadir dalam kehidupan mereka. Memimpin dan menolong mereka dalam segala pergumulan hidup mereka. Dalam segala pergumulan iman kekristenan mereka. Tuhanlah yang selalu hadir untuk menjawab setiap doa permohonan mereka. Tuhanlah yang selalu hadir dalam menolong mereka dalam menjalani beratnya kehidupan pada saat ini. Tuhanlah yang akan selalu menguatkan dan meneguhkan iman percaya mereka kepadamu Tuhan. Agar kami semua yang ada di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan, kami yang beribadah kepadamu saat ini, boleh tetap taat dan teguh setia kepadamu Tuhan Yesus. Sehingga keselamatan yang abadi itu ada dalam kehidupan kami. Tuhan, Bapa di surga, kami percaya Tuhan, bahwa Engkau yang mengenal kami masing-masing. Engkau akan memberikan kepada kami lebih daripada apa yang kami minta dan doakan. Karena Engkaulah yang akan mengenal, yang mengetahui segala pergumulan hidup kami hari ini. Dan apa yang akan terjadi dalam hidup kami di masa depan. Karena itu Tuhan Yesus, dengarlah dan sempurnakan doa kami. Yang kami persembahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang
sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 2 yang menyatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Gita Bakti 88 bait 1, bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Soraklah hai umat-Nya, bawa persembahan padanya sambil bersuka cita, sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji nama-Nya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri dan menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Keluarga yang terkasih, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai jemaat sekeluarga, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, ibadah keluarga pada malam ini telah selesai. Sekarang ini kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk mencuci tangan dan memakai masker dan menjaga jarak lebih dari 1 meter dalam kehidupan kita sehari-hari.